Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Tema pertemuan BK kita hari ini adalah kenali bakatmu. Tema pertemuan hari ini adalah lanjutan bimbingan karir yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Tujuan dari layanan ini adalah agar peserta didik mampu menggali dan merencanakan karir sesuai dengan minat dan bakat yang ada di dalam dirinya. Ada yang tahu arti dari minat dan bakat itu sendiri itu apa? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang dan sudah dibawa sejak lahir. Contohnya, seseorang yang memiliki bakat menggambar akan lebih mudah menguasai kemampuan tersebut dibanding seseorang yang tidak memiliki bakat dalam menggambar. Sedangkan, apa itu pengertian dari minat? Menurut seorang ahli, Hilgar dan Slameto, tahun 1988, minat merupakan suatu proses ketertarikan untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang digemarinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu proses pengembangan dan campur tangan keseluruhan kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang digemarinya. Jadi pada minat ini kita melakukan ketertarikan pada sesuatu kegiatan dan dilanjutkan atau didukung dengan rasa suka yang ada di dalam diri kita. Dalam minat dan bakat terdapat faktor-faktor yang mendukung agar minat dan bakat dalam diri dapat berkembang. Terdapat dua faktor yang menjadi pendukung dalam minat dan bakat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor bawaan dan faktor kepribadian. Faktor bawaan merupakan faktor karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya melalui fisik dan psikis anak. Misalnya, orang tua yang memiliki bakat dalam berhitung mampu mewariskan kemampuan tersebut kepada anaknya. Faktor bawaan ini juga dapat disebut sebagai faktor genetik. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri, seorang yang dominan dalam otak kiri, individu tersebut cenderung berbakat dalam tindakan dan verbal, intelektual, teratur, rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan kemampuan spasial, nonverbal, artistik, dan atletik. Faktor internal yang kedua adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini dilihat dari kepribadian dan emosi anak itu sendiri. Misalnya, seseorang yang memiliki kepribadiannya rapi, ulet, dan mampu mengatur emosinya dalam diri, itu mampu mengembangkan bakat dan minat dengan maksimal. Faktor pendukung minat bakat yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman pertama dalam dasar kehidupan, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang mempengaruhi proses belajar yang kondusif dan bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi perkembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara terarah. Lingkungan sosial yaitu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Jadi di lingkungan keluarga merupakan tempat
utama kalian dalam belajar. Jadi di mana kalian dapat menemukan kesukaan atau pembelajaran, itu adalah lingkungan yang pertama. Lalu yang kedua ada lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kalian dapat menemukan pengalaman-pengalaman dan pembelajaran hal yang baru dan dapat dikembangkan lebih terarah lagi. Dan di lingkungan sosial, kalian mampu belajar atau mampu mengetahui bagaimana seseorang dan mampu mengaktualisasikan, menyalurkan minat dan bakat kalian kepada masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis minat bakat. Yang pertama adalah jenis minat. Yang pertama adalah minat vokasional. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang kedua, minat profesional. Minat ini terdiri dari minat keilmuan, seni, kesejahteraan sosial, dan minat pada lingkungan sosial. Yang ketiga, minat komersial. Minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan kesekretariatan. Minat yang keempat yaitu minat kegiatan fisik. Minat ini terdiri dari mekanik, permesinan, kegiatan luar, dan kegiatan berolahraga. Minat yang kelima adalah minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Misalnya, hobi kesenangan dalam petualangan, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Lalu selanjutnya adalah jenis bakat. Jenis bakat yang pertama yaitu bakat verbal. Bakat verbal merupakan bakat dalam bidang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Bakat numerikal yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Bakat yang ketiga adalah bakat skolastik, merupakan kombinasi kata-kata dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan berpikir, dan berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konsepsional atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. Bakat selanjutnya yaitu bakat abstrak. Bakat abstrak merupakan bakat dalam bidang abstraksi atau perancangan berbentuk pola, desain, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Selanjutnya adalah bakat mekanik. Bakat mekanik yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum pada IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Selanjutnya adalah bakat relasi ruang atau spasial. Bakat ini bakat untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang tiga dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Bakat selanjutnya yaitu bakat kecepatan ketelitian klerikal, yaitu keterbakatan dalam bidang tugas tulis-menulis, ramu-meramu dalam laboratorium, pekerjaan kantor, kesekretariatan, dan lain-lain. Bakat yang terakhir adalah bakat bahasa atau linguistik, yaitu berbakat dalam bidang penalaran, analistik bahasa, ahli bahasa, misalnya untuk jurnalistik, senografi, penyiaran, editing, hukum, dan pramuniaga. Berikut adalah cara untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada di dalam diri. Yang pertama, perlu adanya keberanian. Keberanian ini mampu membuat seseorang menghadapi tantangan
keluar dari zona nyaman sehingga seseorang mampu mengembangkan bakat dan minatnya secara luas. Yang kedua, perlu adanya latihan. Seseorang yang sudah memiliki minat dan bakat perlu memperbanyak latihan sesuai dengan minat dan bakat yang ada di dalam diri, sehingga kemampuan tersebut dapat berkembang dengan baik. Jika tidak ada latihan, bakat dan minat tersebut tidak akan terlihat. Yang kedua adalah perlu didukung dengan lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam diri. Dan yang terakhir, mampu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Dalam diri seseorang pasti akan menemukan hambatan. Masing-masing itu, agar hambatan tidak mempengaruhi dalam berkembang, kita perlu untuk mencari cara dan jalan keluar untuk menghadapi kesulitan tersebut. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu untuk sukses dalam bidang-bidang tertentu. Bakat dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang sangat mempengaruhi pilihan karir seseorang dan mendukung cita-cita atau karir, sehingga dapat mempermudah seseorang menjadi sukses dalam profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Jadi mulai dari sekarang, kalian tentukan bakat minat yang ada di dalam diri. Dilihat dari hobi, kesukaan yang ada di dalam diri. Itu dapat menentukan dan menjadi faktor kalian dalam menentukan cita-cita maupun karir kalian di kedepannya. Ibu harap video ini dapat membantu kalian dalam menemukan bakat dan minat yang ada di dalam diri. Terima kasih, tetaplah bertumbuh dan berkembang ya. Tetap semangat.